Makanya Abdullah bin Mas'ud juga yang menyampaikan kepada para ahli Al-Quran, yang bagi li ahamilil Quran, li ahli Quran, hendaknya para ahli Quran itu mengetahui ya'rifu bil laili idzin nasu naimun. Dia tahu malam harinya harus ngapain saat semua orang tidur. Jadi artinya dia harus tahu orang Quran harus ngapain. Saat malam hari orang tidur, saat siang hari orang lagi bermain, saat mereka sedang, masyarakat lain sedang tertawa terbahak-bahak, ahli Quran harus tahu apa yang harus dilakukannya untuk dirinya. Sampaikan itu. Dari mulai Quran berfungsi pada dirinya, itu dididik pada dirinya tadi. Kuncinya adalah sahabat itu ketika Quran mereka diajari oleh Nabi, bahkan kita semua tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajari kami lebih dari 10 ayat. Jadi memang dulu konsep pendidikan sahabat itu ngajarinya pelan-pelan Pak, nggak lebih dari 10 ayat. Nanti ditambahi lagi oleh Nabi kalau 10 ayat ini sudah kita laksanakan. Dibaca sudah, dihafal iya, kemudian dilaksanakan baru dia tambahi lagi ilmunya. Masya Allah Pak. Hari ini sekian jilid kitab kita lahap semuanya. Akhlak tidak sesuai, adab tidak sesuai, keimanan juga nggak kunjung terbentuk. Urusan rizki aja takutnya minta ampun. Lah Quran nggak mana aja Quran Pak. Urusan nyari uang aja takutnya minta ampun. Orang masih takut sama rupiah, sama dolar, masih takut. Jadi begitu. Karena itu yang memang harus ditanam betul generasi ini. Dan itu latihan dimulai dari pribadi mereka. Karena itulah para sahabat Nabi menjadi contoh mercusuar buat kita bahwa Quran ini dididik pada diletakkan, dimasukkan di akal mereka, diletakkan dalam kehidupan mereka, mewarnai hidup mereka, dimulai dari mensucikan jiwa mereka. Dengan baca Quran itu targetnya harus suci jiwanya. Wa yuzakkihim. Salah satu kunci utamanya adalah membaca dan menghafal Quran. Maka itu harus bisa mensucikan jiwa. Makanya kalau menghafal, membaca belum bisa mensucikan, harus diteruskan sampai suci jiwanya. Karena kalau sudah suci jiwanya baru bisa kita ajarkan ilmu Alkitab, wa yu'allimuhumul kitab. Karena nanti ilmu Alkitab ditumpuk saja di kepala. Sekian kitab sudah dilahap tadi itu. Tapi itu menjadi tidak bermakna karena nggak kunjung keluar dari kesesatannya. Apa mungkin? Mungkin Pak. Lawang hari ini hadirin orang-orang orientalis itu mereka bisa kok membaca berbagai kitab tafsir. Oh mereka masuk Islam aja enggak? Bisa. Sangat bisa. Allah alam dulu saya pernah ketemu teman-teman di kampus. Kemudian ada dosen orang Belanda. Teman-teman saya bilang ini orientalis. Di Belanda yang lewat ini dosen orientalis dan dia belum masuk Islam, tapi hafal Quran. Saya bilang, hafal Quran? Iya, hafal Quran. Gak masuk Islam, Pak. Kalau betul cerita teman-teman saya bahwa dia hafal Quran, itu gak masuk Islam. Bisa, Pak, bisa. Baca, ngafal Quran, baca kitab tafsir, bahkan ngajar orang, tapi hatinya gak suci.